Bab 549. Apa suka? Daniel memeluk Tracy dari belakang dan memasukkan kedua tangan ke dalam bajunya. Menciumnya dengan hangat seperti api yang menggoda lehernya yang indah. Terasa sensasi kebas bagaikan sengatan listrik. Seluruh tubuh Tracy lemas, seperti air yang mendidih dalam pelukan Daniel. Aku menginginkanmu. Tracy berkolaborasi dengannya. Dengan hangat dan antusias. Perpaduan cinta dan hasrat. Bagaikan perpaduan air dan api, membuat keduanya tak bisa dipisahkan. Tercium aroma cinta dalam kamar. Keduanya saling berpelukan dengan hangat, tidak ingin melepaskan. Di malam hari tiba-tiba turun hujan deras di luar. Petir menggelegar dahan-dahan pohon memukul jendela. Bayangan bergoyang-goyang di samping jendela. Daniel memeluk Tracy dengan erat, seolah-olah ingin menyatu dengan tubuhnya sendiri. Tracy meringkuk dalam pelukannya, seperti seekor anak kucing yang tidak berdaya. Suara petir masih terdengar. Tracy bergidik. Daniel mengelus pipinya dengan telapak tangannya yang hangat, menutupi telinganya. Mencium kelopak matanya. Jangan takut. Tracy mengulurkan kedua lengannya, merangkul pinggangnya, membenamkan wajah di dadanya. Saat mendengar suara detak jantungnya yang kuat, dia merasa sangat aman. Tak lama kemudian dia pun tertidur dalam pelukannya. Daniel mencium pipinya, menyelimutinya dengan baik, lalu tertidur sambil memeluknya. Meski suara petir mengegelagar di luar, tetapi keduanya yang saling berpelukan malah tidur dengan lelap. Seolah-olah asalkan mereka bersama, tidak ada badai yang bisa menghalangi mereka. Hanya saja di tengah malam Tracy terbangun dari mimpi buruk. Kepalanya penuh dengan keringat, tubuhnya gemetar. Ia membuka mata dengan ketakutan. Beberapa saat kemudian barulah dia kembali ke akal sehatnya. Menoleh dan melihat Daniel. Mungkin terlalu lelah Daniel tidur dengan sangat nyenyak. Tracy memiringkan kepala, menatapnya dengan tenang. Mengingat kembali proses pertemuan pada malam itu. Masa lalu berputar dengan jelas dalam pikirannya. Dia mengulurkan tangan, mengelus dahinya dengan perlahan, mendekatkan diri, mencium bibirnya. Daniel bergerak, menarik dan memeluknya dengan lebih erat. Seolah-olah takut dia kabur. Tindakan di bawah sadar ini membuat mata Tracy memerah. Dia tidak tahu mengapa tiba-tiba dia menjadi sedih. Sepertinya merasa masa-masa indah ini seperti sebuah mimpi. Cepat atau lambat akan terbangun. Dia tidak ingin bangun. Ada apa? Tiba-tiba Daniel berbicara. Kenapa kamu bangun? Tracy tercengang. Aku membangunkanmu. Kamu bergerak ke sana kemari juga menciumku. Bagaimana mungkin aku tidak bangun? Daniel menggigit telinganya dengan pelan. Mimpi buruk. Ya, Tracy teringat pada mimpinya yang tadi. Sampai sekarang masih merasa takut. Mimpi apa? Daniel mencium lehernya, seperti seekor singa yang sedang bermanja-manja. Memimpikannya ayahku, kata Tracy dengan pelan. Gerakan Daniel berhenti seketika, lalu menciumnya ke arah bawah dengan panas, menghiburnya dengan berbisik. Jangan berpikir sembarangan. Apa kamu tahu bagaimana perusahaan ayahku bangkrut? Adegan dalam mimpi terus berputar dalam pikiran Tracy. Juga teringat pada ucapan Beatrice. Ini sudah tengah malam. Kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Daniel menghentikan gerakannya. Aku mendapat kabar. Perusahaan ayahku dibeli grup Wallens secara paksa. Ditekan dengan kejam. Makanya bisa bangkrut. Tracy menatapnya dalam-dalam. Jadi, Daniel mengerutkan kening. Kamu mencurigaiku. Bukan. Tracy menggeleng. Berdasarkan sifatmu, kamu tidak akan menyembunyikan kalau kamu yang melakukannya. Kerutan di dahi Daniel menghilang perlahan-lahan. Ia mengangkat wajahnya dengan satu tangan. Ibu jari menggosok bibirnya dengan lembut. Yang sudah berlalu. Biarkan berlalu, jangan berpikir sembarangan. Apa Tuan Besar? Tracy bertanya dengan ragu-ragu. Omong kosong apa itu? Kata Daniel tidak dengan senang. Tuan Besar sudah tidak mengurus perusahaan sejak 10 tahun yang lalu. Mana mungkin? Kalau begitu, bibimu. Tracy mencoba lagi. Dia wanita yang menangkapku sebelumnya. Benarkan? Kali ini Daniel terdiam. Bab 550. Sungguh dia. Tracy menemukan jawaban dari Daniel yang terdiam. Langsung menjadi emosional dalam sekejap. Kenapa dia berbuat seperti itu? Sudah sangat malam, tidurlah. Daniel membalikkan badan. Daniel. Tracy menjadi tergesa-gesa langsung bangun. Dia adalah dia. Kamu adalah kamu.
Aku tidak mungkin tidak bisa membedakannya. Berhubung masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu katakan saja yang jelas padaku. Kenapa menghindar? Kalau kamu tahu terlalu banyak, itu bukan hal baik. Daniel mengerutkan kening. Masalah sudah berlalu tidak bisa diubah lagi. Apa gunanya kamu mencari tahu sekarang? Kenapa tidak berguna? Aku mau tahu kenapa dia berbuat seperti itu. Aku mau membalaskan dendam ayahku. Tracy keceplosan. Selesai bicara, dia sendiri tercengang. Sebenarnya, dulu kata balas dendam tidak ada di dalam dunianya. Tetapi sekarang dia tiba-tiba mengatakannya. Mengatakannya tanpa sadar. Balas dendam. Daniel duduk bertanya dengan serius. Apa yang mau kamu lakukan untuk balas dendam? Tracy tidak bisa berkata-kata saat ditanya. Wanita itu begitu kejam dan licik. Bahkan Daniel harus mempertimbangkannya lagi. Sedangkan, dia sendiri adalah seorang wanita yang tidak berdaya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk balas dendam? Sadarlah. Daniel bangkit dan pergi ke kamar mandi. Tracy melihat punggungnya. Perasaannya sangat rumit. Tracy tahu betapa jahat dan kejamnya wanita itu. Dia tetaplah keluarga Daniel. Meski ada perselisihan dalam bisnis, meski kedua keluarga memiliki perseteruan sengit, tapi tidak mungkin sampai benar-benar membuat pihak itu celaka. Jadi, dia tidak bisa minta Daniel untuk membantunya balas dendam. Tapi berdasarkan kemampuannya sendiri, dia tidak bisa melakukan apapun. Tracy sangat putus asa. Terdengar suara air dari kamar mandi. Daniel sudah selesai mandi. Keluar dengan memakai handuk. Berpakaian dengan membelakangi Tracy. Kamu tidak tidur lagi. Tracy melirik jam dinding. Baru jam 5 pagi. Mau lari pagi. Daniel menjawab dengan datar. Tracy tidak bicara. Hanya memeluk bantal dan bersandar di ranjang. Setelah berpakaian Daniel langsung berjalan keluar. Saat sampai di depan pintu, dia berbalik dan berkata, istirahatlah. Jangan berpikir sembarangan. Kemudian dia membuka pintu dan keluar. Tracy melihat ke arah pintu kamar yang tertutup. Hatinya sedih. Tracy hanya bertanya. Dia langsung begitu menentangnya. Kalau benar-benar mau balas dendam, apa yang akan dia lakukan? Kalau kelak Tracy berseteru dengan bibinya, apa yang akan dia lakukan? Tracy memeluk bantal, membolak-balikan tubuhnya di atas ranjang. Sulit untuk tidur. Tanpa disadari sudah jam 7 pagi. Terdengar suara anak-anak yang nyaring di luar. Kak Ginny tidak perlu memapahku. Aku bisa turun sendiri. Setelah belajar dengan Daniel, Charles menjadi lebih berani, mandiri, dan jantan. Bisa jatuh. Sebaiknya aku menggendongmu. Tidak mau. Biar aku jalan sendiri. Oh, biarkan saja dia jalan sendiri. Sudah begitu besar saatnya untuk mandiri. Ini adalah suara Carlos, terdapat aura seorang kakak. Baiklah. Ginny merasa serba salah. Anak laki-laki memang merepotkan. Carla berjalan melewati mereka dengan bangga sambil memeluk Roxy. Tangan kecilnya yang gemuk membelai bulu Roxy dengan lembut. Berkata dengan suara manja, Roxy, kita jangan pedulikan mereka. Saat mendengar suara anak-anak, hati Tracy langsung menghangat. Dia hendak bangun, mandi, dan makan sarapan bersama mereka. Saat ini, tiba-tiba ponselnya menerima sebuah pesan. Tracy mengambil ponsel dan melihatnya. Ternyata pesan dari Victor. Tracy, aku baru saja mendarat di bandara kota Bunaken. Kalau bisa, carilah waktu. Kita bertemu. Tracy ragu-ragu sebentar, tetapi tetap memilih untuk mengabaikannya. Dia sudah bersama Daniel. Anak-anak sudah mengakuinya. Meski ada masalah di antara mereka berdua, dia tetap harus menjaga jarak dengan lawan jenis. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.